Film ini akan membuat kalian bengong di akhir. Tonton sampai habis dan gue yakin kalian gak akan nyesel. Coba tebak endingnya seperti apa. Sebelum memulai video, share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian suka dan kalian bisa ngobrol tentang film ini setelah menonton video ini. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Shutter Island. Pada tahun 1954, terdapat dua orang detektif bernama Teddy dan Chuck. Karena anti banget sama air laut, terlihat Teddy panas dingin karena mabuk laut. Mereka berdua ditugaskan oleh FBI untuk menginvestigasi sebuah rumah sakit jiwa yang ada di pulau terpencil bernama Rumah Sakit Ashcliffe. Jadi rumah sakit Ashcliffe berada di sebuah pulau di tengah laut. Pulaunya sangat amat kecil dan tahanan yang ada di sana tidak akan bisa kabur karena siapa yang mau kabur kan di tengah laut. Sambil berjalan menuju rumah sakit jiwanya, Chuck bertanya, apakah Teddy mempunyai istri? Teddy berkata bahwa dulu dia mempunyai istri. I was. She died. Don't worry about it. Teman-teman. I'm Deputy Warden McPherson, gentlemen. Mereka berdua sampai di sebuah pulau bernama Shutter Island. Mereka disambut oleh seorang wakil sipir rumah sakit jiwa Ashcliffe bernama McPherson. Terlihat penjaga-penjaga di sana lumayan gugup setelah melihat Teddy dan Chuck. Rumah sakit ini dibangun untuk menampung para kriminal sakit jiwa. Terlihat rumah sakit ini lumayan ketat. Penjaganya banyak, pagar yang dikawatin listrik, tembok-tembok luar yang begitu tinggi. Pokoknya ketat banget. Rumah sakit ini dibagi menjadi 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Gedung A untuk tahanan pria, gedung B untuk tahanan wanita, dan gedung C untuk tahanan yang paling berbahaya, tahanan dengan kriminal kelas kakap. McPherson mengatakan selama Teddy dan Chuck berada di sini, mereka berdua harus mematuhi protokol. McPherson meminta senjata api mereka karena jika ingin masuk ke rumah sakit ini, dilarang membawa senjata api. Awalnya Teddy dan Chuck ragu, mereka berdua akan masuk ke rumah sakit jiwa paling berbahaya, masa nggak boleh membawa senjata api. Is that understood? Surrender your firearms. Gentlemen, you will not get through this gate with your firearms. Okay, we go find Dr. Cawley. Scotland Yard, MI5. Mereka berdua diantar oleh McPherson ke pemimpin rumah sakit yang ada di sana bernama Dr. Cawley. Jadi Dr. Cawley merupakan orang yang pintar karena dia lulusan Harvard dan sudah berpengalaman di berbagai tempat. Di kantor Dr. Cawley terdapat sebuah seni lukisan. Jadi lukisan tersebut menggambarkan kondisi di zaman dulu. Jadi zaman dulu pasien di rumah sakit ini itu dibelunggu dan ditinggal dengan kotoran mereka sendiri. Dipukulin sampai berdarah bahkan sampai dioperasi otak dengan harapan mereka akan sembuh dari sakit jiwa. Sekarang Dr. Cawley membangun rumah sakit ini bukan untuk menyiksa pasien-pasiennya, melainkan mencoba untuk menyembuhkan mereka, mencoba untuk mendengarkan mereka, bukan menyiksa mereka sampai koit, sampai mati. Kenapa Teddy dan Chuck ada di sana? Karena ada satu pasien yang sekarang melarikan diri dan menghilang bernama Rachel Solando. Tugas Teddy dan Chuck yaitu mencari tahu di mana Rachel Solando. Nah, Rachel Solando merupakan pasien yang berbahaya. Dia telah menenggelamkan 3 anaknya sendiri sampai meninggal. Lalu anak-anaknya sudah mati ini didudukan di meja makan malam untuk melakukan makan malam bersama. Tetangganya datang lalu melihat Rachel melakukan makan malam bersama dengan anak-anaknya yang sudah mati. Disitulah Rachel ditangkap dan dikirim ke rumah sakit Ashcliffe. Suami Rachel meninggal dunia di peperangan Normandia. Mungkin karena suaminya meninggal, dia menjadi sakit jiwa, menjadi gila. Nah, si Rachel ini selalu menganggap bahwa anak-anaknya masih hidup. Padahal sebenarnya anak-anaknya tuh sudah mati. Pertanyaannya, bagaimana Rachel bisa kabur dari rumah sakit ini? Padahal rumah sakit ini sangat amat ketat. Penjaga sudah mencari di seluruh pulau tetapi tidak ada satupun jejak. Kamar Rachel benar-benar terkunci dan bagaimana dia bisa keluar. Ketika dicek kamar Rachel, Teddy menemukan sebuah catatan. Catatan tersebut berisi hukum 4 dan siapa itu nomor 67. You don't happen to have an aspirin, do you? You all right, boss? Yeah. Oh, thanks so much.
Think it's just random scribblings? We're gonna have to hold on to this. Semuanya tidak tahu arti dari catatan tersebut. Maka dari itu Teddy menyimpan catatan tersebut. Teddy dan Chuck melihat semua penjaga yang sedang mencari Rachel Solando. Penjaga tidak memeriksa sebuah gua yang ada di seberang. Kenapa? Karena nggak mungkin. Di sekeliling gua tersebut terdapat semak beracun dan tidak mungkin Rachel bisa ke sana. Soalnya dia kabur dengan tidak menggunakan sepatu. Nyeker. Setelah itu Teddy dan Chuck menginterogasi mantri-mantri dan suster-suster yang ada di rumah sakit ini. Suster di sana berkata, sebelum Rachel menghilang, dia sempat melakukan sesi terapi. Di sesi terapi tersebut, Rachel selalu komplain dengan makanan yang ada di sini, dan juga dia terlihat khawatir takut nanti hujan. Yang memimpin sesi terapi ini bernama Dr. Sheehan. Teddy ingin berbicara dengan Dr. Sheehan, tetapi sayangnya Dr. Sheehan sudah meninggalkan rumah sakit ini. Teddy sudah mencoba menelepon Dr. Sheehan, tetapi karena badai sehingga sinyal menjadi buruk, jadi percobaan tersebut sia-sia. Dr. Sheehan tidak bisa ditelepon. She was worried about the rain. Dr. Sheehan led the discussion. He's Rachel's primary. Teddy dan Chuck pergi ke kediaman Dr. Cowley. Terlihat rumah Dr. Cowley lumayan mewah. Bangunan ini dibangun bebarengan ketika rumah sakit Ashcliffe dibangun. Di sana terdapat koleganya Dr. Cowley bernama Dr. Jeremiah. Anehnya tuh Teddy selalu terflashback ke masa-masa dia berperang melawan Nazi. Setiap kali dia terflashback, kepalanya menjadi pusing. Do you believe in God, Marshall? Di sini Teddy mencurigai Dr. Jeremiah. Karena ternyata Dr. Jeremiah merupakan orang Jerman. Teddy mencurigai kalau Dr. Jeremiah merupakan sekutunya Nazi. Teddy meminta berkas-berkas tentang Dr. Sheehan dan staf-staf yang ada di rumah sakit. Sayangnya berkas-berkas tersebut tidak boleh diserahkan. Tentu Teddy marah, dia berencana untuk besok kembali ke kota untuk memberitahu FBI bahwa rumah sakit ini telah menyembunyikan sesuatu. You tell us. We're gonna need those files on Sheehan. Bullshit out of the question! Bullshit! This investigation is over. Hoover's boys. Hoover's boys, that's right. Are you real? She's still here. Who? You can't leave. Go. Ladies. Teddy dan Chuck tidur. Teddy bermimpi aneh tentang istrinya yang sudah meninggal. Di mimpi tersebut istrinya Teddy, yaitu Dolores, menyebut satu nama, yaitu Ladies. Besoknya hujan badai. Karena hujan badai, Teddy dan Chuck tidak bisa pulang ke kota. Karena tidak bisa pulang, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan investigasi. Teddy meminta kepada Dr. Cowley untuk mewawancarai beberapa pasien yang ada di sesi terapi yang Rachel sempat hadiri sebelum kabur. Teddy menginterogasi seorang pasien bernama Peter Brin. Jadi Peter Brin pernah menyerang ayahnya sendiri dengan menggunakan pecahan beling sampai menjadi buta. Peter Brin menjelaskan kalau Rachel Solando merupakan wanita yang sangat amat mesum. Cantik tetapi pikirannya jorok. Karena terlihat Peter Brin ketika diinterogasi tidak serius, Teddy menggosok-gosokkan pensilnya. Could you stop that? Normal life. Do you know a patient named Andrew Ladis? Do you? Come on, I got him. All right. Miss Kearns. Mrs. Jadi ternyata Peter Brin sangat sensitif dengan suara gosokan. Teddy lanjut menginterogasi pasien wanita. Dia bernama Kearns. Jadi dulu Kearns membacok suaminya sendiri dengan menggunakan kapak sampai meninggal. Kearns berkata kalau Rachel Solando tuh orangnya suka menyendiri. Percaya bahwa anak-anaknya masih hidup padahal sebenarnya sudah mati. Teddy bertanya, wujud Dr. Sheehan itu seperti apa? Kearns berkata bahwa Dr. Sheehan lumayan ganteng. Orangnya sangat baik terutama kepada pasien-pasien di rumah sakit ini. Satu pertanyaan terakhir, Teddy bertanya, apakah ada pasien di sini yang bernama Andrew Ladis?
Mendengar nama tersebut terlihat Kearns langsung gugup dan seketika itu juga pergi dari sana. And Dr. Sheehan was there that night. What's he like? Nice, not hard on the eye. Did he ever make a pass at you? No, Dr. Sheehan's a good doctor. Named Andrew Latis. Bingung dong Chuck kenapa Teddy bertanya soal Andrew Latis. Siapa itu Andrew Latis? Teddy pun menjelaskan. Andrew Latis merupakan ahli perbaikan di gedung apartemen tempat di mana Teddy dan istrinya dulu tinggal. Nah ternyata Andrew Latis sengaja menyulut api yang menyebabkan kebakaran sehingga istrinya Teddy meninggal. Jadi Teddy secara khusus meminta FBI untuk menginvestigasi rumah sakit ini untuk sekalian mencari tahu siapa itu Andrew Latis. 1 tahun yang lalu Teddy melihat koran dan di koran tersebut terdapat wajah Andrew Latis. Wajahnya dipenuhi dengan luka dan warna kedua matanya berbeda. Di koran tersebut dijelaskan kalau Andrew Latis dipindahkan ke rumah sakit Ashcliffe karena telah sengaja membakar gedung sekolah yang mengakibatkan 2 orang anak meninggal dunia. Teddy dan Chuck mengecek kumpulan makam yang ada di sana. Siapa tahu sebenarnya Rachel Solando sudah mati atau Andrew Latis sudah mati. Ketika sedang menginterogasi Kearns, catatan Teddy kan sempat diambil. Di situ Kearns menulis sebuah kata, yaitu run atau lari. Seakan-akan Kearns menyuruh Teddy secara tidak langsung untuk lari, untuk kabur. Karena badai yang begitu kencang, Teddy dan Chuck masuk ke sebuah ruang pemakaman. Watch out! Come on! Up there! I'm not here to kill Latis. Teddy menjelaskan alasan dia kesini bukan untuk membunuh Andrew Latis. Katanya Teddy sudah cukup membunuh orang. Terdapat flashback di mana dulu Teddy beserta dengan tentara lainnya membunuh pasukan SS Nazi. Padahal pasukan SS Nazi sudah menyerah. It was murder. Teddy melakukan research sebelum pergi ke rumah sakit ini. Katanya rumah sakit ini didanai oleh House Un-American Activities Committee atau HUAC. Nah, organisasi HUAC ini dibuat oleh Amerika untuk menyelidiki dugaan pengkhianatan warga negara Amerika yang ternyata adalah komunis. Jadi pokoknya organisasi HUAC ini dibuat untuk mencari orang komunis yang ada di Amerika. Bagaimana mencari komunis di rumah sakit ini? Yaitu dengan melakukan eksperimen otak. Jadi dulu Teddy menemukan seorang pasien bernama George Noyce. Lulusan universitas hebat dan seorang sosialis. George menerima tawaran uang untuk belajar di rumah sakit ini. Setelah belajar dari rumah sakit ini, setelah keluar dari rumah sakit ini, George mulai gila. Dia mulai menghajar profesornya sendiri yang ada di universitas sampai mati. Setelah itu menikam 3 orang yang ada di bar sampai mati juga. George diadili. Pengacara George berkata bahwa George gila sehingga dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Di sini George memohon kepada hakim. George meminta hakim untuk memberikan dia hukuman mati saja daripada dikirim ke rumah sakit jiwa, yaitu rumah sakit Ashcliffe. Menurut Teddy, rumah sakit ini melakukan eksperimen kepada pasien-pasien, bukan mencoba untuk menyembuhkan mereka, tetapi malah melakukan eksperimen kepada mereka. Terlihat rumah sakit ini merupakan operasi pemerintah, dan bagaimana jika pemerintah sengaja mengirim Teddy dan Chuck ke sana untuk dieksperimenkan. Karena cukup logis, Teddy dan Chuck mulai was-was. Mereka berdua harus berhati-hati karena bisa saja mereka menjadi korban selanjutnya yang akan berakhir gila seperti George Noyce. Mereka berdua dijemput oleh McPherson dan akhirnya berhasil melewati badai yang sangat amat kencang. Funding from UAC? I mean, Jesus Christ, they wanted you here. Bullshit. It's both here now. Dr. Coley wants to talk to you now. 67th patient, doctor. Teddy dan Chuck menemui Dr. Cowley yang sedang melakukan meeting. Teddy berkata bahwa sekarang dia tahu arti dari catatan Rachel Solando. Siapa itu nomor 67
mengartikan bahwa rumah sakit ini sebenarnya memiliki 67 pasien. Di situ Dr. Cowley mengatakan kalau rumah sakit ini hanya memiliki 66 pasien. Berarti nomor 67 yang gak ada. Kabar baik telah datang. Ternyata selama ini Rachel Solando telah ditemukan. Mendengar hal itu tentu Teddy seketika shock. Terlihat Rachel tidak memiliki luka sama sekali. Teddy bertanya, kemarin Rachel pergi kemana? Rachel berkata bahwa kemarin dia mempersiapkan anak-anak sarapan. Lalu setelah itu mengantar mereka ke sekolah. Setelah itu Rachel mengajak anak-anaknya berenang di danau. Setelah itu anehnya Rachel berkata bahwa dia memikirkan Teddy. Seketika Teddy tidak bisa bergerak karena Rachel menganggap Teddy sebagai suaminya sendiri. Tetapi akhirnya Rachel tersadar bahwa Teddy bukan suaminya. Soalnya Rachel baru ingat kalau dia sudah mengubur suaminya sendiri. It'll be all right. Buried you. My Jim's dead, so who the fuck are you? Boss. Seketika muka Teddy menjadi pucat. Terus dia merasa sangat amat pusing. Dr. Cowley memberikan Teddy obat supaya pusingnya hilang. Setelah itu Teddy diantar ke kasur supaya dia bisa tidur. Teddy melihat seorang kepala sipir di rumah sakit ini. Tampak kepala sipir tersebut terlihat seperti mantan seorang militer. Teddy tertidur dan dia bermimpi aneh lagi. Teddy memvisualkan korban-korban Perang Dunia Kedua. Kali ini beberapa dari korban tersebut merupakan Rachel Solando beserta dengan anaknya. Setelah itu di mimpi tersebut Teddy juga bertemu dengan Andrew Ladis, orang yang membakar apartemen Teddy yang membuat istrinya yaitu Dolores meninggal dunia. Setelah itu Teddy melihat Rachel Solando membunuh 3 anaknya sendiri. Rachel meminta bantuan Teddy untuk mengangkat anaknya. Ketika sedang mengangkat anaknya, anak tersebut berkata kepada Teddy, "Kenapa ayah tidak menyelamatkan aku?" Why didn't you save me? Why are you all wet, baby? I need to find him, Teddy. Teddy terbangun, lalu setelah itu anehnya istrinya datang, yaitu Dolores dengan keadaan basah kuyup. Dolores berkata bahwa Andrew Ladis ada di sini. Jika menemukan Andrew Ladis, Dolores menyuruh Teddy untuk membunuhnya. Teddy bangun lagi dan kali ini dia benar-benar bangun, sudah nggak mimpi lagi. Keadaan di rumah sakit menjadi agak kacau karena generator listrik mati. Karena semua keadaan lagi sedikit kacau, kini saat yang tepat untuk Teddy bersama dengan Chuck pergi ke gedung C, tempat di mana pasien dengan kriminal kelas kakap ditahan. Dan ya, di gedung C Teddy bertemu dengan Andrew Ladis. Teddy pun mengejarnya dan setelah itu, ini yang terjadi. George Noyce. Tag, you're in! No! What are you doing? Come on. Paulie's gonna have my goddamn... Teddy hampir membunuhnya. Karena itu dengan segera Chuck dan sipir di sana mengantar Andrew Ladis ke klinik. Setelah itu Teddy pun mengelilingi gedung C sendirian. Di sana banyak sekali orang dengan sakit jiwa parah. Parahnya tuh sampai melukai diri sendiri kayak orang sakau. Di sana Teddy bertemu dengan George Noyce. Kabarnya dia merupakan seorang lulusan universitas hebat dan sosialis yang keluar-keluar dari rumah sakit ini menjadi gila. Tetapi terlihat sekarang George Noyce berada di rumah sakit ini dan dia dikurung di gedung C. George sangat kesal kepada Teddy karena gara-gara Teddy, George tidak akan bisa keluar dari rumah sakit ini. George menjelaskan bahwa semua ini direncanakan untuk Teddy. Teddy sebenarnya selama ini tidak menyelidiki apapun. George merasa bahwa Teddy telah kalah. Karena kalah, George akan dibawa ke menara suar. Setelah dibawa ke menara suar, otak George akan dioperasi untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. George berkata agar Teddy bisa menang, Teddy harus merelakan istrinya yang sudah meninggal, yaitu Dolores.
Tetapi terlihat Teddy tidak bisa. Maka dari itu George berkata bahwa Teddy tidak akan bisa keluar dari pulau ini jika dia belum merelakan istrinya yang sudah meninggal. Dolores. There's no way we could cross those rocks. I'm getting to that lighthouse. Teddy turun lalu bertemu dengan Chuck. Teddy memutuskan untuk pergi ke menara suar. Chuck mencoba untuk mencegah Teddy. Karena pergi ke menara suar tersebut di saat gelap merupakan hal yang berbahaya. Soalnya harus menuruni tebing bebatuan. Karena bodoh amat, karena penasaran apakah di menara suar tersebut terdapat sebuah kegiatan eksperimen operasi otak, Teddy tetap pergi ke sana. Chuck menunggu sementara Teddy mencari jalan agar bisa pergi ke menara suar. Maybe you better sit this one out then. Oh, damn it. Chuck! Teddy kembali, dia melihat kalau Chuck sudah jatuh dari atas tebing. Melihat partnernya berada di bawah dalam keadaan tertidur, tentu Teddy langsung bergegas ke bawah untuk menyelamatkan Chuck. Teddy sudah berhasil ke bawah dan anehnya di sana tubuh Chuck sudah nggak ada. Seketika di sekeliling Teddy terdapat banyak sekali tikus. Teddy melihat di atas terdapat sebuah gua. Teddy pun pergi ke gua tersebut sembari digangguin oleh tikus-tikus di sekelilingnya. Teddy berhasil masuk ke gua tersebut dan di sana terdapat seorang perempuan. Siapa dia? Dia merupakan Rachel Solando. Rachel Solando yang sebenarnya. Teddy bertanya apakah benar Rachel membunuh anak-anaknya sendiri. Rachel berkata bahwa dia tidak pernah mempunyai anak. Menikah saja nggak pernah. Terdapat fakta mengejutkan. Sebelum Rachel menjadi pasien di rumah sakit ini, dia bekerja di sini. Sebagai apa? Sebagai seorang dokter. Jadi ada orang-orang di sana yang membuat Rachel terlihat menjadi gila. Setelah terlihat menjadi gila, Rachel dijadikan pasien. Untuk apa? Ya untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. Inilah mengapa Rachel kabur. Karena Rachel tidak ingin menjadi pasien di rumah sakit ini. Karena Rachel tidak ingin dijadikan sebagai bahan eksperimen. Rachel berkata bahwa rumah sakit ini sengaja memberikan pasien-pasien obat supaya mereka nurut. Setelah diselidiki, Rachel juga menemukan sesuatu yang gila di rumah sakit ini. Hal gila tersebut merupakan transorbital lobotomy. Artinya apa? Kegiatan meminsankan pasien dengan kejut listrik, lalu mengorek matanya dengan menggunakan pemecah es. Menarik beberapa serat syaraf dari mata tersebut. Kegiatan ini dapat membuat pasien lebih patuh. Selain itu, di sini terdapat sebuah operasi otak. Untuk apa? Untuk menghilangkan semua ingatan pasien. Setelah semua ingatan sudah hilang, pasien tersebut akan dikirim ke negara-negara seperti Jerman, Italia, Jepang, pokoknya negara-negara musuh untuk melakukan spionase. Jika pasien ini tertangkap, dia tidak akan bisa diinterogasi karena ya ingatannya sudah hilang semua. Jadi itulah tujuan operasi otak di rumah sakit ini. Rachel menyuruh Teddy untuk bersiap-siap. Teddy tidak lama lagi akan dianggap sebagai orang gila di rumah sakit ini. Terus juga soal pusing dan mimpi buruk. Itu ternyata pengaruh dari suplai-suplai yang ada di rumah sakit ini. Contoh, Teddy makan makanan yang ada di rumah sakit ini. Teddy merokok rokok yang diberikan dari rumah sakit ini. Teddy juga sempat meminum obat yang diberikan oleh Dr. Cowley. Dan suplai-suplai tersebut, makanan, minuman, rokok, obat, itu semua mengandung sebuah zat yang bisa membuat Teddy pusing dan mengalami mimpi buruk sehingga pada akhirnya menjadi gila. Teddy tidur lalu bangun di pagi hari. Teddy memutuskan untuk kembali sementara Rachel akan berpindah gua supaya pihak rumah sakit tidak bisa menemukannya. I'm sorry, but you have to go. I move during the day, new places every night. You have no friends. The violence. Teddy diberi tumpangan oleh kepala sipir. Perbincangan antara kepala sipir dengan Teddy bisa dikatakan tidak cukup menyenangkan. Kepala sipir bertanya, apakah Teddy bersyukur atas berkat Tuhan yaitu kekerasan? Menurut kepala sipir, Tuhan menyukai kekerasan. Itulah mengapa di dalam diri kita pasti ada jiwa yang penuh dengan kekerasan. Itulah mengapa di dunia terdapat perang, merampas, membunuh, membakar pengorbanan, dan lain sebagainya. Teddy bertemu dengan Dr. Cowley. Terlihat di sekitar semuanya menatap ke arah Teddy. Seakan Teddy merupakan orang aneh.
looking at your island. Thanks, I quit. Your partner, Chuck. You came here alone. Can see that. Teddy bertanya apakah Dr. Cowley melihat Chuck. Anehnya Dr. Cowley berkata, siapa itu Chuck? Soalnya katanya Teddy datang ke rumah sakit ini sendirian, tanpa seorang partner. Teddy mulai paranoid, dia takut menjadi korban selanjutnya di rumah sakit ini. Karena kayaknya tidak bisa keluar dari pulau ini, Teddy membuat sebuah rencana. Dia yakin partnernya yaitu Chuck sekarang berada di menara suar sedang dioperasi otaknya. Teddy lolos dari Dr. Jeremiah, setelah itu meledakkan mobil Dr. Cowley untuk menarik perhatian. Lalu menyelinap masuk ke menara suar untuk menyelamatkan partnernya yaitu Chuck. Terlihat di sana, Dr. Cowley sudah menunggu kehadiran Teddy dari tadi. Rifle's empty, by the way. Have a seat. Considering she's not real. Senjata yang Teddy bawa ternyata tidak ada pelurunya. Dr. Cowley bertanya seberapa buruk Teddy melukai penjaga di depan. Teddy berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa yang Dr. Cowley bicarakan. Dr. Cowley bertanya tentang kondisi Teddy, mulai dari halusinasinya, mimpi buruknya, dan penyakit pusingnya. Seakan Teddy diperlakukan seperti pasiennya. Teddy menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Rachel Solando yang sesungguhnya. Dr. Cowley berkata bahwa Rachel Solando tidak nyata, dia tidak pernah ada. Bertanda apa orang yang Teddy temui di gua itu hanyalah sebuah khayalan. Dan satu hal yang harus ditekankan, Teddy tidak dalam pengaruh obat apapun. Ini murni khayalannya Teddy. Dr. Cowley pun mengeluarkan fakta yang mungkin bisa membuat Teddy tidak percaya ke ubun-ubun. Selama 2 tahun ternyata Teddy merupakan pasien di rumah sakit ini. Teddy memang benar dulunya merupakan seorang detektif, merupakan veteran tentara Perang Dunia Kedua. Tetapi karena Teddy melakukan kejahatan lalu menjadi gila, dia dikirim ke rumah sakit ini, rumah sakit Ashcliff. Jadi selama ini Teddy merupakan pasien dengan nomor 67. Terus Teddy atau nama aslinya adalah Edward Daniels, terus Andrew Ladis, terus Rachel Solando, terus Dolores Channel. Masing-masing nama tersebut memiliki 13 huruf. Ini menjelaskan hukum 4 yang ada di catatan yang ditemukan di kamar Rachel Solando. Teddy menggunakan 4 nama tersebut untuk membuat sebuah cerita fiksi di pikirannya. Terus kebenarannya apa? Nama asli Teddy di dunia nyata bernama Andrew Ladis, pasien nomor 67 di rumah sakit jiwa Ashcliff. Kejahatan yang dilakukan Andrew benar-benar mengerikan. Bahkan Andrew sendiri tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena tidak bisa memaafkan diri sendiri, Andrew menciptakan kepribadian baru, yaitu Edward Daniels, atau panggilannya Detektif Teddy. Andrew menciptakan sebuah cerita di mana dia bukan seorang pembunuh. Dr. Cowley sudah mendengar fantasi Andrew berulang-ulang selama 2 tahun. Pasien nomor 67, Rachel Solando yang dimana Rachel Solando itu gak nyata, rekan yang hilang, mimpi buruk di malam hari, dan fantasi-fantasi lainnya. Terus terlihat George Noyce itu banyak sekali luka. Ternyata itu dihajar sama Andrew. Kenapa? Soalnya George Noyce memanggil Teddy dengan nama aslinya, yaitu Andrew Ladis. Dan Teddy tidak mau dipanggil Ladis, maka dari itu dia menghajar George Noyce. Belum lagi Andrew juga melukai pasien lain dan penjaga-penjaga yang ada di rumah sakit ini. Dr. Cowley mengatakan jika Andrew masih suka berfantasi lagi, masih suka menyebutnya sebagai detektif Teddy, masih belum mengakui kesalahannya, maka mau tidak mau dewan-dewan rumah sakit akan melakukan operasi lobotomi. Andrew akan dioperasi otaknya supaya dia menjadi waras, tidak gila lagi, supaya ingatan Teddy itu benar-benar hilang. Kalau di istilah handphone itu di setelan pabrik. Tetapi jika Andrew sadar bahwa selama ini dia berfantasi, selama ini dia gila, Andrew tidak akan dioperasi otaknya. What is going on here?
I've been your primary psychiatrist for the last 2 years. Chuck datang dan ternyata selama ini Chuck adalah Dr. Sheehan. Dia merupakan dokter psikiaternya Andrew selama 2 tahun. Dia selama ini berpura-pura sebagai rekan imajinatifnya Andrew. Andrew masih belum percaya. Dia mencoba untuk menembak Dr. Cowley tetapi pistol tersebut tidak ada pelurunya. Bahkan itu hanyalah sebuah mainan lilin. You're my goddamn gun. Telling you the truth. Cerita Andrew itu sebenarnya apa? Jadi Dolores Channel, istrinya Andrew, itu mengalami depresi dan cenderung bunuh diri. Andrew tidak tahu kalau istrinya itu depresi. Bahkan parahnya, Dolores sengaja membakar apartemennya supaya dia dan Andrew pindah ke rumah dekat dengan danau. Andrew pulang dari kerja, melihat istrinya basah kuyup. Andrew mulai mencurigai sesuatu. Dia melihat ke danau dan di situ anak-anaknya sudah meninggal, tenggelam di sana. Kenapa sih Dolores membunuh anak-anaknya? Karena Dolores depresi, berujung menjadi sakit jiwa, berujung jadi gila. Tentu Andrew sangat tidak percaya akan hal ini. Andrew tidak percaya bahwa istri tercintanya membunuh anak-anaknya sendiri. Disitulah Andrew tersadar bahwa istrinya gila. Andrew menembak istrinya sendiri, walaupun sebenarnya dia cinta banget sama istrinya. Rachel, because I can't take knowing that Dolores killed our children. We broke through once before. You reset Andrew. Like a tape playing. Dan ya, setelah itu Andrew membuat khayalan di pikirannya dan berakhir di rumah sakit jiwa Ashcliffe. Besoknya, Andrew mengaku bahwa dia membunuh istrinya sendiri. Andrew membunuh istrinya karena istrinya membunuh anak-anak kecil mereka. Andrew berkata bahwa Rachel Solando, Teddy, Chuck itu semua tidak nyata. Kenapa Andrew mengarang semua itu? Karena Andrew tidak terima bahwa istri tercintanya membunuh anak-anak mereka. Dr. Cowley berkata, apakah Andrew benar-benar mengakui hal ini? Soalnya selama 2 tahun, Andrew pernah mengaku, tetapi dia kambuh lagi. My name's Andrew Latus. I gotta get off this rock, Chuck. Dr. Sheehan duduk bersebelahan dengan Andrew. Dan ya, Andrew masih bersikap seperti detektif Teddy. Dr. Sheehan pun memberikan kode ke Dr. Cowley bahwa Andrew masih sama. Tetapi tiba-tiba Andrew berkata, mana yang lebih buruk? Hidup sebagai monster atau mati sebagai pria baik? Maksudnya apa? Andrew bisa milih. Dia bisa hidup tetapi diingatannya dia telah membunuh istrinya. Konsekuensinya Andrew akan dihantui oleh ingatan tersebut sehingga dia menganggap dirinya sebagai monster. Atau Andrew bisa mati. Dengan berpura-pura tidak berubah, Andrew akan dioperasi otaknya. Setelah itu semua ingatannya dia akan hilang, benar-benar hilang. Ya nanti kerjanya Andrew duduk aja di kursi sampai dia mati sebagai orang baik. You know, this place makes me wonder if there's a monster, die as a good man. Teddy? Salah satu film terbaik, film terseru yang pernah gua tonton. Sumpah guys, no kidding. Film ini masih suka menghantui gua sebelum tidur. Itulah keajaiban film. Kadang ada adegan tertentu yang terus nyangkut di pikiran kalian. Dan nyangkutnya tuh gak sebentar, lumayan lama. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.